Sistem pernapasan untuk semester 4 Fakultas Kedokteran. Sistem pernapasan bertanggung jawab untuk menyediakan oksigen, O, ke dalam tubuh, dan menghilangkan karbon dioksida, CO2, yang merupakan produk sampingan dari metabolisme seluler. Sistem ini melibatkan beberapa organ dan struktur yang bekerja sama untuk memastikan pertukaran gas yang efektif. A. Struktur sistem pernapasan. Hidung, nasus. Hidung berfungsi sebagai saluran masuk utama untuk udara yang akan diproses oleh sistem pernapasan. Di dalam hidung terdapat rongga hidung yang dilapisi oleh mukosa yang mengandung silia dan sel goblet yang memproduksi lendir untuk menyaring debu, kuman, dan partikel lainnya. Saluran hidung menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara yang masuk sebelum mencapai paru-paru. Faring adalah bagian dari saluran pernapasan yang menghubungkan hidung dan mulut dengan laring. Terdiri dari 3 bagian, nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Faring juga berfungsi sebagai saluran untuk makanan dan udara, tetapi saluran pernapasan terpisah dari saluran pencernaan di bagian bawahnya. Laring atau kotak suara terletak di bawah faring dan terdiri dari kartilago dan pita suara. Fungsi utamanya adalah menghasilkan suara, berbicara, melindungi saluran pernapasan dari partikel asing melalui refleks batuk, dan menghubungkan faring ke trakea. Epiglotis adalah struktur penting yang berfungsi menutup saluran pernapasan saat menelan, sehingga mencegah makanan atau cairan masuk ke dalam trakea. Trakea adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan laring ke bronkus. Trakea dilapisi oleh cincin kartilago berbentuk C yang memberikan kekuatan struktural dan menjaga agar trakea tetap terbuka. Di dalam trakea terdapat sel-sel bersilia dan sel goblet yang terus menghasilkan lendir untuk menangkap debu dan partikel asing. Bronkus dan bronkiolus. Trakea terbagi menjadi 2 cabang utama yang disebut bronkus kiri dan kanan. Setiap bronkus menuju paru-paru dan kemudian bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Bronkiolus adalah saluran kecil yang berakhir di alveolus. Mereka tidak mengandung kartilago tetapi dilapisi oleh otot polos yang dapat berkontraksi atau melebar, memengaruhi aliran udara. Paru-paru, pulmonari. Paru-paru terdiri dari 2 bagian utama. Paru-paru kanan, terdiri dari 3 lobus, dan paru-paru kiri, terdiri dari 2 lobus. Paru-paru berfungsi untuk pertukaran gas, yaitu oksigen masuk ke darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah. Setiap paru-paru terdiri dari jaringan yang sangat halus yang mengandung jutaan alveolus.
Alveolus. Alveolus adalah kantung udara kecil tempat pertukaran gas terjadi. Dinding alveolus sangat tipis dan dikelilingi oleh jaringan kapiler darah, memungkinkan difusi gas-gas pernapasan. Surfakan adalah zat yang diproduksi oleh sel-sel alveolar yang membantu menjaga permukaan alveolus tetap kering dan mencegah paru-paru kolaps. B. Proses pernapasan. Pernapasan melibatkan dua komponen utama, ventilasi, pergerakan udara, dan pertukaran gas, difusi oksigen dan karbon dioksida. Ventilasi paru, pergerakan udara. Ventilasi adalah proses pergerakan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Dua fase utama dalam ventilasi adalah inspirasi, pemakaian udara, dan ekspirasi, pembuangan udara. Inspirasi, pemasukan udara. Inspirasi adalah proses aktif yang melibatkan kontraksi otot-otot pernapasan. Ketika diafragma, otot utama pernapasan, berkontraksi dan bergerak ke bawah, ruang rongga dada meningkat. Menurunkan tekanan di paru-paru, dan menyebabkan udara masuk ke dalam paru-paru. Otot interkostal juga berkontraksi, memperluas dinding dada, dan membantu proses inspirasi. Ekspirasi, pembuangan udara. Ekspirasi adalah proses pasif yang terjadi saat otot diafragma dan interkostal berelaksasi. Mengurangi volume rongga dada dan menyebabkan udara terdorong keluar dari paru-paru. Ekspirasi bisa menjadi aktif jika tubuh memerlukan pernapasan cepat atau dalam. Pertukaran gas. Pertukaran gas terjadi di alveolus. Oksigen yang ada di dalam udara alveolus berdifusi ke dalam darah. Sedangkan karbon dioksida yang terdapat dalam darah berdifusi ke dalam alveolus untuk dikeluarkan melalui ekspirasi. Difusi oksigen. Oksigen bergerak dari alveolus yang memiliki konsentrasi oksigen tinggi ke darah kapiler yang memiliki konsentrasi oksigen rendah. Difusi karbon dioksida. Karbon dioksida bergerak dari darah kapiler yang memiliki konsentrasi CO2 tinggi ke alveolus dengan konsentrasi CO2 rendah. Hukum Fick menjelaskan bahwa laju difusi gas berbanding lurus dengan luas permukaan dan perbedaan konsentrasi, serta berbanding terbalik dengan ketebalan membran difusi. C. Regulasi pernapasan. Regulasi pernapasan dikendalikan oleh sistem saraf pusat, khususnya di medula oblongata dan pons. Proses ini merespons perubahan konsentrasi gas dalam darah, terutama karbon dioksida, dan kebutuhan tubuh akan oksigen. Pusat pernafasan di otak, medula oblongata, medula memiliki dua pusat utama. Pusat inspirasi dan pusat ekspirasi. Pusat-pusat ini merespons perubahan konsentrasi CO2 dalam darah untuk mengatur laju pernapasan. Pons.
Pons membantu mengatur pola pernapasan dan mengontrol transisi antara inspirasi dan ekspirasi. Chemoreseptor. Chemoreseptor sentral terletak di medula dan mendeteksi perubahan konsentrasi karbon dioksida dan pH dalam cairan cerebrospinal. Chemoreseptor sirkulasi berada di aorta dan arteri karotis dan mendeteksi kadar CO2, O, serta pH dalam darah. Ketika kadar CO2 dalam darah meningkat, hiperkapnia atau pH menurun, asidosis. Chemoreseptor mengirimkan sinyal ke otak untuk meningkatkan laju pernapasan guna mengeluarkan CO2 lebih banyak dan meningkatkan pengambilan oksigen. Refleks pernafasan, refleks batuk. Batuk adalah mekanisme perlindungan yang diinduksi ketika partikel asing, lendir, atau bahan iritan masuk ke saluran pernapasan. Saluran pernapasan atas dan bawah akan terstimulasi untuk mengeluarkan substansi tersebut. Refleks bersin. Bersin adalah refleks untuk membersihkan saluran hidung dari partikel asing dengan cara mengeluarkannya dalam hembusan udara kuat. D. Penyakit dan gangguan sistem pernapasan. Beberapa kondisi yang dapat memengaruhi sistem pernapasan meliputi penyakit paru obstruktif kronis, PPOK. Penyakit yang menyebabkan penyempitan saluran pernapasan, seperti emfisema dan bronkitis kronis, yang membuat sulit bernapas dan mengurangi aliran udara. Asma, penyakit inflamasi saluran pernapasan yang menyebabkan penyempitan saluran napas sementara. Sering dipicu oleh alergi, infeksi, atau iritasi lingkungan. Pneumonia, infeksi pada paru-paru yang menyebabkan peradangan pada alveolus, mengurangi kemampuan pertukaran gas. Tuberkulosis, TB, infeksi bakteri yang menyerang paru-paru, menyebabkan batuk kronis, sesak napas, dan penurunan berat badan. Kanker paru, salah satu kanker paling umum yang menyerang saluran pernapasan dan jaringan paru-paru.